Selamat pagi anak-anak kami. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita mau belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5 mengenai gereja oleh saya sendiri, Jimmy Perlindungan Sitanggang, SAG. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan. Sebelum kami mulai kegiatan kami mohon agar Engkau memberkati pikiran dan hati kami. Bimbinglah kami agar dapat memahami dan menerima pengetahuan dengan baik. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan dalam belajar. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami, agar semua yang kami pelajari dapat kami gunakan untuk kebaikan dan memuliakan nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, pada pembelajaran ini kita belajar mengenai gereja. Gereja Katolik adalah sebuah institusi keagamaan yang merupakan salah satu cabang utama dalam agama Kristen. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang berarti universal atau umum. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus yang berkedudukan di kota Vatikan, Roma, dan mengklaim sebagai penerus langsung dari ajaran tradisi para rasul, khususnya Rasul Petrus. Gereja ini dikenal dengan struktur hierarkinya yang ketat, sakramen-sakramennya, dan ajaran tentang pentingnya tradisi serta kitab suci. Selain itu, Gereja Katolik menekankan pentingnya peran Bunda Maria dan para santo dalam kehidupan spiritual umatnya. Dengan lebih dari 1 miliar pengikut di seluruh dunia, Gereja Katolik merupakan dominasi Kristen terbesar dan memiliki signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik. Baik, itulah tadi mengenai pengertian gereja dan asal kata gereja. Untuk berikutnya, kita akan melihat bagaimana struktur dan hierarki gereja Katolik pada zaman dulu hingga saat ini. Bagaimana struktur dan hierarki gereja Katolik pada zaman dulu hingga saat ini, bahwa secara struktur bahwa pimpinan gereja Katolik itu adalah, yang pertama adalah paus. Paus ini adalah sebagai pimpinan gereja tertinggi gereja Katolik sedunia, ya. Dia berkedudukan di Vatikan kota Roma. Yang berikut adalah kardinal. Kardinal adalah golongan kardinal meliputi kardinal kerabat, pelindung mahkota, dan vikaris dan lainnya. Yang berikut uskup, imam, dan diakon. Nah, hierarki dalam gereja Katolik bisa kita perhatikan bahwa struktur gereja Katolik bersifat hierarkis dan terdiri dari beberapa tingkatan atau jenjang seperti yang sudah dibuat dari skemanya, bahwa di puncak hierarki adalah paus yang merupakan pimpinan tertinggi dan tinggal di Vatikan. Paus dibantu oleh Kuria Roma yang berfungsi sebagai administrasi pusat gereja. Di bawah paus terdapat para uskup agung dan uskup yang memimpin keuskupan agung dan keuskupan masing-masing. Keuskupan dalam wilayah gerejawi yang lebih kecil dan dipimpin oleh seorang uskup. Setiap keuskupan terdiri dari beberapa paroki yang merupakan unit gerejawi terkecil dan dipimpin oleh seorang pastor paroki. Para pastor ini bertanggung jawab atas pelayanan sakramen dan pembinaan umat di paroki mereka. Selain itu, ada juga ordo religius seperti imam, suster, dan bruder yang hidup dalam komunitas tertentu dan mendedikasikan hidup untuk berbagai karya pelayanan dalam misi gereja. Struktur itu memungkinkan gereja Katolik untuk menjalankan misinya secara terorganisir dan terkoordinasi di seluruh dunia. Maka dalam
hierarki ini itu berurutan mulai dari paus, kardinal, uskup, imam, dan diakon. Itulah struktur kepengurusan atau hierarki dalam gereja Katolik. Nah, perlu kita tahu juga bahwa setiap jabatan itu mempunyai fungsi masing-masing. Dan terendahnya nanti ketika pastor paroki, ada lagi gereja-gereja yang menyebar di beberapa wilayah, dan mereka itu yang merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam kehidupan menggereja. Nah, coba kita perhatikan bahwa keterlibatan dalam menggereja tentunya merupakan aspek penting dalam kehidupan beragama bagi banyak individu. Ini mencakup partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan pelayanan gereja, seperti mengikuti ibadah, terlibat dalam kelompok-kelompok kecil, menghadiri kelas-kelas bimbingan rohani, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal yang diselenggarakan oleh gereja. Keterlibatan ini tidak hanya memperdalam hubungan spiritual dengan seseorang dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antar jemaat. Selain itu, keterlibatan dalam menggereja dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, memperluas jaringan sosial, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Melalui partisipasi aktif, individu dapat merasakan pertumbuhan spiritual yang lebih mendalam dan mendapatkan dukungan dari komunitas yang berbagai nilai-nilai dan keyakinan yang sama. Keterlibatan lain juga dalam gereja adalah bahwasanya setiap umat atau masyarakat dalam gereja juga terlibat dalam komunitas-komunitas lain. Maka dengan itu bagi setiap orang berpartisipasi dan terlibat dalam hidup menggereja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Doa penutup, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk belajar dan mendalami iman kami. Kami bersyukur atas kebijaksanaan dan pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Bimbinglah kami agar kami dapat menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi saksi-saksi-Mu kepada orang lain. Lindungilah kami dalam perjalanan kami dan berkatilah kami dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Terima kasih.